Berasal dari mana corona itu? Corona dan gejala dari corona. Wajah seperti mata, mulut, dan eh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome back to my YouTube channel. The name is Dewi Genesis Channel. So, di video kali ini aku akan menjelaskan 9 tips cara mencegah corona. Dan yang kita tahu, corona itu sangat mudah ditularkan. Oke. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu virus corona, berasal dari mana virus corona, dan apa bahayanya virus corona, dan apa gejala dari virus corona. Karena kita tuh harus tahu dulu kenapa kita tuh harus mencegah virus corona, apa bahaya dari virus corona, dan apa efek dari virus corona. Jadi, pertama-tama di video kali ini aku akan menjelaskan secara singkat tentang virus corona. Virus corona dalam bahasa Inggris yaitu Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut COVID-19, yaitu sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, dan virus ini masih berhubungan dengan virus MERS dan SARS yang pernah mewabah beberapa tahun lalu. Dan berasal dari mana virus corona? Virus corona ini berasal dari China. Nah, lebih tepatnya kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini diduga berasal dari hewan, yaitu kelelawar, karena virus ini sangat mirip dengan virus corona yang ada di kelelawar. Bahayanya virus corona. Nah, ini kita harus ingat bahaya dari virus corona. Bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian, bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Oke, gejala dari virus corona. Gejala dari virus corona secara umum yaitu flu, demam, batuk, dan sesak napas. Oke, di sini Dewi juga akan ngasih tahu sedikit info tentang kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mengungkapkan bahwa jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Pada Jumat 27 Maret 2020, angka mencapai 1046 kasus COVID-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 87 orang dan jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 ada 46 orang. Dewi tadi udah jelasin sedikit tentang bahayanya COVID-19. Oke, Dewi akan ulangi lagi. Pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Jadi sebab itu kenapa penting untuk kita mencegah COVID-19 itu. Karena pasien yang terkena atau terinfeksi dari virus COVID-19 tersebut, walaupun bisa sembuh akan ada efeknya, yaitu kerusakan permanen di paru-paru dan antibodi. Oke, sekarang kita masuk ke 9 tips cara pencegahan corona. Tadi kan udah Dewi jelasin tuh bahayanya dari virus corona, yang dimana pasien yang sembuh dari virus corona pun ada efeknya, ada dampaknya. Jadi betapa pentingnya untuk kita mencegah daripada mengobati. Oke, tips yang pertama yaitu sering-sering mencuci tangan. Karena sekitar 89% penyebaran penyakit berasal dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir sangat efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Nah, itulah kita betapa pentingnya untuk mencuci tangan. Oke, yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Karena virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan tanpa kita sadari atau kita sadari. Nah, sebab itu, kenapa tadi yang pertama tadi pentingnya kita untuk mencuci tangannya, karena itu salah satunya. Oke, untuk yang ketiga, hindari berjabat tangan dan berpelukan, karena menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak kulit atau kontak fisik itu adalah cara yang terbaik untuk kita
untuk kita mencegah penyebaran virus corona atau physical distancing. Oke, untuk yang keempat, jangan berbagi barang pribadi karena virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Pentingnya untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir atau yang lainnya. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Dan itulah pentingnya kita tadi. Yang pertama tadi, mencuci tangan. Oke, untuk yang kelima, etika ketika bersin dan batuk. Karena salah satu penyebaran virus corona itu melalui udara, dan ketika kita bersin dan batuk diharuskan menutup mulut dan hidung, dikarenakan supaya orang yang ada di sekitar kita itu tidak terpapar oleh percikan kelenjar air liur. Yang dimana lebih baik kita menutupnya itu menggunakan tisu atau sarung tangan, dan setelah itu kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air hingga bersih. Oke, untuk yang keenam, bersihkan perabotan di rumah karena tidak hanya menjaga kebersihan pada diri kita sendiri, kita juga penting untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Bersihkan seperti permukaan perabotan yang rentan tersentuh seperti gagang pintu, sofa, meja, laptop, dan yang lainnya. Dan jangan lupa setelah itu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke, untuk yang ketujuh yaitu jaga jarak. Karena salah satu pencegahan yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yaitu jaga jarak. Pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye jaga jarak atau yang sering disebut physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum, kita sudah melakukan salah satu langkah untuk mencegah terinfeksinya virus corona. Oke, jangan lupa menerapkan physical distancing karena ini sangat penting, dan jika kita disiplin untuk menerapkan physical distancing, insya Allah kita tidak akan terinfeksi virus corona. Untuk yang kedelapan, hindari berkumpul dalam jumlah banyak atau dalam keramaian. Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas dalam keramaian selama pandemi virus corona. Karena sifatnya virus corona itu mudah menular dan mudah ditularkan. Jadi, untuk saat ini dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi virus corona cepat berlalu. Oke, untuk yang ke-9, mencuci bahan makanan. Selain penting untuk kita mencuci tangan, kita juga penting untuk mencuci bahan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan mencuci buah-buahan menggunakan antibakteri yang mampu mengatasi bakteri yang ada di bahan makanan. Selain untuk membersihkan, itu juga penting untuk menjaga penularan virus corona. Oke, Dewi rasa cukup penjelasan dari 9 cara atau 9 tips untuk pencegahan penularan COVID-19, dan jangan lupa selalu disiplin untuk menerapkan physical distancing karena itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, terakhir di video ini, di sini saya Dewi sebagai mahasiswi dan sebagai masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim medis Indonesia. Kalian adalah pejuang kemanusiaan yang telah berjuang turun tangan dan melayani pasien COVID-19. Perjuangan yang sangat mulia, yang penuh tantangan dan beresiko. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, dan semoga ini semua cepat berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.